Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Dari zuhud ke fana, meninggalkan dunia untuk akhirat. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zuhud bukan sekadar meninggalkan dunia secara fisik, tetapi membersihkan hati dari keterikatan batin terhadap dunia. Zuhud adalah gerbang pertama dalam hijrah batin menuju Allah. Ia adalah sikap meninggalkan sesuatu yang fana demi memperoleh yang abadi. Namun, menurut beliau, zuhud sejati bukan hanya meninggalkan dunia untuk akhirat, melainkan meninggalkan dunia dan akhirat sekaligus demi Allah semata. Dunia bisa menjadi hijab, namun jika cinta akhirat menggeser cinta kepada Allah, maka akhirat pun bisa menjadi tirai. Zuhud membawa seorang salik ke tingkatan fana, yaitu ketika dirinya lenyap dari kesadaran akan segala sesuatu selain Allah. Hamba tidak lagi melihat amalnya, balasannya, atau dirinya sendiri. Yang ia lihat hanyalah kehendak Allah yang berjalan. Inilah makam lenyapnya ego, sirnanya aku, dan lahirnya makna, engkaulah segala-galanya. Maka jalan dari zuhud ke fana bukan jalan meninggalkan dunia demi kenikmatan surga, tetapi jalan menuju Allah semata karena cinta dan rindu kepadanya. Syekh berkata, jika engkau berpaling dari dunia demi akhirat, maka engkau belum ikhlas. Ikhlas sejati adalah berpaling dari keduanya karena Allah. Maka zuhud dan fana menjadi dua tapak suci menuju ma'rifatullah. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 96, Ma indakum yanfadu, wa ma indallahi baq. Dan apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Zuhud, awal dari hijrah batin. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa zuhud bukan sekadar meninggalkan dunia secara fisik, melainkan pemutusan ikatan batin dengan dunia. Dunia dipahami bukan sebagai musuh, melainkan ujian. Dunia itu seperti air laut, semakin diminum, semakin haus. Zuhud adalah sikap hati yang menjadikan dunia bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai jalan menuju Allah. Orang yang zuhud tidak menolak dunia, tapi tidak terpikat olehnya. Hijrah batin bermula ketika seseorang menyadari bahwa hatinya terlalu penuh dengan cinta dunia, sehingga tak ada ruang bagi kecintaan sejati kepada Allah. Dari kesadaran itu lahirlah keinginan untuk berpaling dari dunia dalam batin, meski raga masih menjalaninya. Inilah zuhud sejati, menjadi manusia yang tetap bekerja, berdagang, bahkan memimpin, tapi hatinya hanya bergantung kepada Allah semata. Zuhud menciptakan kemerdekaan spiritual, membebaskan jiwa dari perbudakan materi dan ambisi duniawi. Zuhud juga menjadi awal dari jalan fana, karena ia melatih pelakunya untuk melepaskan ego dan kepemilikan. Ia yang zuhud tidak mudah marah bila kehilangan, tidak terlalu gembira bila diberi. Sebab ia tahu, semua hanyalah titipan, semua akan kembali. Zuhud adalah latihan awal untuk membersihkan kaca hati, agar dapat memantulkan cahaya ilahi tanpa distorsi hawa nafsu. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, ayat 23, Likaila tasaw ala ma fatakum, wala tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu kami tetapkan, agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rasulullah bersabda, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka mencintaimu.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Takhali dari al-ghair, segala selain Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut bahwa langkah penting dalam suluk perjalanan ruhani adalah takhali, yaitu membersihkan diri dari segala bentuk keterikatan terhadap al-ghair, segala sesuatu selain Allah, termasuk dunia, makhluk, keinginan nafsu, bahkan diri sendiri. Dalam bahasa ruhani, al-ghair adalah segala yang menghalangi cahaya tauhid memancar di hati. Jika hati ibarat wadah, maka takhali adalah mengosongkannya dari segala yang najis dan tidak layak sebelum diisi dengan kehadiran ilahi. Beliau mengingatkan bahwa selama hati masih sibuk dengan urusan dunia, dengan cinta yang membutakan terhadap makhluk, atau bahkan keinginan untuk surga secara egoistik, maka hijab antara hamba dan Tuhannya tetap tebal. Takhali bukan hanya melepaskan hubungan zahir dengan dunia, tapi terlebih lagi membersihkan batin dari rasa memiliki, kebanggaan terhadap amal, dan ketergantungan kepada sebab. Contohnya, seseorang yang masih merasa bahwa amalnya akan menyelamatkannya, berarti masih terhijab oleh amal. Seorang yang masih berharap kepada manusia untuk menyelesaikan masalahnya, maka ia belum bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Al-ghair bisa berupa keinginan dipuji, rasa takut dicela, hingga kegembiraan terhadap hal-hal duniawi yang membuat lupa kepada Sang Pemberi. Semua itu harus ditinggalkan melalui takhali, pembersihan spiritual yang intens. Takhali juga menjadi dasar untuk proses tajrid, menanggalkan diri dari selain Allah, dan menuju tawajuh, menghadap secara penuh kepadanya. Seorang salik, penempuh jalan Allah, yang sungguh-sungguh dalam takhali, akan menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang benar-benar wujud selain Allah. Yang lain hanyalah bayangan, titipan, dan fana. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa takhali bukan berarti menyiksa diri atau memusuhi dunia secara fisik. Bukan berarti tidak boleh kaya, menikah, atau memiliki harta. Tapi semua itu dijalani dengan hati yang jernih dan tidak terikat. Ketika takhali berhasil, maka hati siap untuk tahali, menghiasi diri dengan sifat-sifat ilahi. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Firman Allah dalam surah Al-Muddatsir ayat 4-5. "Watsiyabaka fathahhir, warrujza fahjur." Dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala dosa. Tahali dengan mahabbah dan ridha. Setelah proses takhali membersihkan hati dari segala bentuk keterikatan terhadap al-ghair, tibalah saatnya untuk melakukan tahali, yakni menghias hati dengan sifat-sifat ilahi. Dalam Futu Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa tahali paling utama adalah menghias hati dengan mahabbah, cinta kepada Allah, dan ridha, kerelaan terhadap segala takdirnya. Inilah inti dari penyaksian ruhani dan fondasi dari makam-makam, tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Mahabbah bukanlah cinta biasa yang berdasarkan perasaan sementara. Ini adalah cinta yang tumbuh karena makrifat. Pengenalan yang dalam terhadap keagungan, kasih sayang, dan keindahan Allah. Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa cinta sejati kepada Allah membuat seseorang rela meninggalkan segala yang dicintai demi yang satu dan hakiki. Mahabbah mendorong seorang hamba untuk mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Ia menjadi mesin penggerak untuk ibadah yang tulus dan sabar dalam ujian. Sementara itu, ridha adalah makam tinggi yang muncul setelah cinta. Bila mahabbah menumbuhkan kerinduan dan semangat taat, maka ridha menanamkan ketenangan dan penerimaan terhadap seluruh qadha dan qadar. Seorang yang telah ridha tidak lagi mengeluh saat ditimpa musibah dan tidak menyombongkan diri saat diberi nikmat. Hatinya tenang dalam ketetapannya karena ia telah menyerahkan kehendaknya demi kehendak Allah. Syekh Abdul Qadir berkata bahwa ridha bukan hanya berkata saya rela, tapi hati benar-benar tidak merasa berat dengan takdir Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ridha adalah buah dari tauhid yang mendalam,
yang meyakini bahwa semua datang dari Allah dengan hikmah yang sempurna. Maka dalam ridha ada puncak kebebasan, tidak dikendalikan oleh kondisi, hanya dikendalikan oleh Allah. Tahalli dengan mahabbah dan ridha menjadikan seorang salik hidup dalam keindahan batin. Ia tenang, damai, sabar, penuh syukur dan cinta. Ia mencintai Allah tanpa syarat dan menerima takdirnya tanpa syarat pula. Disinilah cahaya ilahi mulai bersemayam dalam dada, dan makam fana pun mulai tampak di ufuk kalbu. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 54, Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dalil hadis qudsi, barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal sunnah hingga aku mencintainya. Maka bila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Fana, lenyapnya diri di hadirat ilahi. Fana adalah makam tinggi dalam perjalanan ruhani, di mana seorang hamba lenyap dari dirinya sendiri dan dari makhluk, karena sepenuhnya tenggelam dalam kehadiran Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan fana bukan sekadar pengalaman mistik atau ekstase sesaat, tetapi sebagai buah dari proses panjang takhalli dan tahali, yang membuat hati benar-benar kosong dari selain Allah, dan hanya dipenuhi olehnya. Fana berasal dari kata fana yafnu, yang berarti lenyap atau musnah. Namun, yang dimaksud bukanlah lenyap secara jasmani, melainkan hilangnya kesadaran akan ego, hawa nafsu, dan kehendak pribadi, sehingga yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehendak dan keagungan Allah. Dalam kondisi fana, seorang salik tidak lagi memandang amalnya, dirinya, bahkan surga sekalipun. Yang ada hanya Allah. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa seorang yang mengalami fana sejati tidak merasa memiliki kehendak. Ia tidak menuntut, tidak menolak, tidak berbangga, dan tidak pula berharap kepada selain Allah. Jiwanya telah lebur dalam ketetapannya, dan hidupnya hanya menjadi cermin bagi sifat-sifat ilahi. Ia bukan lagi hamba yang berbuat karena dirinya, tapi karena Allah telah memperjalankannya. Fana juga menjadi gerbang menuju baqo, yaitu kekekalan bersama Allah setelah melewati kefanaan diri. Jika fana adalah meniadakan diri, maka baqa adalah hidup bersama Allah sebagai wujud sempurna dari tauhid dan mahabbah. Fana menandai wafatnya ego, dan baqa menandai lahirnya ruhani sejati yang rabbani. Dalam fana, seorang hamba menyaksikan bahwa dirinya bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya. Ia tidak melihat dirinya sholat, tapi Allah lah yang memperjalankannya dalam sholat. Ia tidak melihat dirinya berzikir, tapi hanya Allah yang mewujudkan zikir itu di lisannya. Ia menjadi kosong dari segala bentuk aku, ana, dan penuh dengan kehadiran engkau, anta. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88, Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Baginya lah segala ketentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Dalil hadis qudsi, maka jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Dunia dan akhirat sebagai ilusi dan realitas dalam cermin tauhid. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa dalam perjalanan ruhani menuju Allah, seorang salik tidak hanya dituntut melepaskan cinta terhadap dunia, tetapi juga pada makam yang lebih tinggi, melepaskan keterikatan batin terhadap akhirat. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menegaskan bahwa baik dunia maupun akhirat bisa menjadi hijab, penghalang, jika menjauhkan hati dari Allah. Oleh karena itu, dunia dan akhirat harus dilihat dalam cermin tauhid. Segala sesuatu selain Allah adalah ilusi nisbi yang tidak memiliki wujud sejati kecuali dengannya. Syekh Abdul Qadir berkata, selama engkau masih melihat dunia dan akhirat sebagai sesuatu yang terpisah dari kehendak dan kekuasaan Allah, maka engkau belum bertauhid dengan sebenar-benarnya. Dunia, dalam perspektif ini, adalah tempat ujian.
bukan tempat tinggal. Ia hanya bayangan yang memantulkan realitas ilahi. Kekayaan, kehormatan, jabatan, semua tampak nyata, tapi sebenarnya fana dan semu jika tidak mengarah pada makna tauhid. Dunia adalah cermin yang mudah retak jika tidak digunakan untuk melihat Allah di baliknya. Namun lebih mendalam lagi, akhirat pun bisa menjadi ilusi ruhani bila seseorang menginginkannya sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Jika seorang salik hanya ingin surga karena kenikmatan, atau takut neraka karena siksa, tanpa cinta dan rindu kepada Allah, maka ia masih tertipu oleh bayangan. Akhirat pun menjadi al-ghair, selain Allah, jika tidak diorientasikan pada Allah semata. Tauhid sejati adalah menyaksikan bahwa Allah adalah pelaku tunggal, fa'il al-mutlak, atas segala sesuatu. Dunia dan akhirat hanyalah jalan dan tempat penyingkapan sifat-sifatnya. Yang satu menunjukkan keadilan, yang lain menunjukkan kasih sayang. Yang satu melatih kesabaran, yang lain memberi ganjaran. Dalam pandangan salik yang telah arif, semua adalah satu. Kesatuan dalam tauhid, di mana tidak ada yang benar-benar wujud selain Allah. Tauhid bukan hanya kalimat la ilaha illallah, tapi kesadaran batin yang menafikan segala kebergantungan selain kepada Allah. Dunia dan akhirat hanyalah perjalanan, bukan tujuan. Yang dituju hanyalah wajah Allah. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 134, "Man kana yuridut sawabad dunya, fa indallahit sawabud dunya wal akhirah, wa kanallahu sami'an basyira." Barang siapa menghendaki pahala dunia, maka di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Menjadi insan Rabbani. Puncak perjalanan ruhani menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah menjadi insan Rabbani, manusia yang ruh, akal, dan jasadnya telah tunduk sepenuhnya kepada Rabb-nya. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menyampaikan bahwa seorang hamba yang telah melalui tahapan zuhud, tahalli, dan fana, pada akhirnya akan diberi karunia baqa, yakni kekekalan spiritual bersama Allah. Disinilah makam insan Rabbani dicapai. Insan Rabbani adalah hamba yang tidak hanya berilmu, tetapi hidup dalam cahaya ilmu Allah. Ia bukan sekadar penghafal kalamnya, tetapi manusia yang memantulkan sifat-sifat ilahiyah dalam dirinya, seperti kasih sayang, hikmah, adil, dan sabar. Ia tidak hanya mengenal Allah secara teori, tetapi hidup dalam kesadaran akan kehadirannya setiap saat. Ucapannya penuh hikmah, diamnya zikir, geraknya menjadi sarana rahmat bagi sekelilingnya. Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa seorang Rabbani adalah yang tidak meminta apapun dari dunia, tidak takut kepada makhluk, dan tidak berharap kepada makhluk. Ia hanya berharap kepada Allah dan ridha atas apapun yang diberikannya. Semua kehendaknya telah larut dalam kehendak Allah. Ia tidak lagi hidup demi dirinya, tapi hidup demi Allah dan karena Allah. Lebih jauh, Syekh menjelaskan bahwa Rabbani bukan berarti menjadi makhluk sempurna yang tanpa kesalahan, tetapi makhluk yang terus-menerus berjuang menjaga ikhlas, ridha, dan makrifat dalam seluruh langkahnya. Ia sadar bahwa dirinya adalah milik Allah sepenuhnya, dan hidupnya adalah pengabdian total kepadanya. Ciri Rabbani lainnya adalah tidak menyandarkan kebaikan dirinya pada amal, tapi semata-mata pada rahmat dan taufik Allah. Ia tidak menyombongkan ibadah, tidak merasa paling suci, dan tidak menghina pendosa. Ia menjadi rahmat bagi semesta sebagaimana Nabi Muhammad, karena telah sirna dalam cinta dan tajalli ilahi. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 79, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Jadilah kamu Rabbaniyin karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan karena kamu tetap mempelajarinya. Sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Allah berfirman,
Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah menyatakan perang kepadanya, hingga aku mencintainya. Maka jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya.